Thank you teman-teman semua. Sekarang kita mau coba, mungkin teman-teman udah ada yang pernah bikin nih Ray atau Rizal, tapi saya coba terapin pakai JavaScript. Kemarin kan kita udah buat Anas Fajar ya, Anas Fajar 1. Nah, kalau misalnya username-nya udah ada, dia bakal username tidak tersedia di sini. Tapi kalau username-nya baru, belum ada sama sekali, ini buat perbaikan login ya, jadi nggak bakal ada ketemu username yang double. Username itu bakal jadi unik, cuman ada satu dari macam-macam username, dia cuman bisa ke daftar satu nama aja, bakalan unik, dia nggak bakal ada doublenya. Nah, buat antisipasi supaya username daftar dengan username yang unik, kita pakai validasi di registernya. Jadi pintunya kita tutup di depan. Misal admin udah ada, dia jadi username tidak tersedia. Admin 1 juga udah ada, admin 1, 2, 3. Nah, dia baru register pengguna bisa. Nah, selebihnya nanti kita coba bikin validasi di sini semua nih. Nah, ini pakai JavaScript. Eventnya pakai event key up. Ini dia, on key up function. Nah, ini kalau pakai key up, dia lihat nih, saya clear dulu ya konsolnya. Dia setiap ada perubahan, dia ngecek ke tabel A tuh kosong artinya available. ASX. Jadi per kata dia dikirim ke si controller, kemudian controller ngecek form input, kemudian dia ngirim data ke controller, terus controller ngecek ke DB, cek DB via model biasa. Udah gitu dia nge-feedback si DB-nya ada apa enggak. Nah, dari situ returnnya ke sini lagi. Returnnya biasanya pakai 1 atau 0. 1 itu ada, 0 itu tidak ada atau available. Nanti di sini dikonversi lagi. Jadi skemanya kayak gini. Nah, kita coba buat sintaksnya. Langkah pertama, kita bakal pakai key up. Jadi karena si ini ada formnya, maka kita taruh functionnya, buat manggil functionnya di dalam form inputnya nih. Ini email address belum diganti ya, harusnya pakai username ya. Oke, sekalian aja kita ganti jadi username placeholder username. Kemudian ini kita kasih function on key up. On key up nya check availability atau check username. Oke, sekarang kita bikin apa scriptnya. Function check username, kemudian kita buat variabel yang nangkep
isian dari si form ini. Dia pakai ID example input email. Kita ganti ya, example input emailnya kita ganti jadi username aja, username. Oke. var username. Ini var itu ngedefinisin variabel baru versi JavaScript. Saya coba panggil ID-nya. Tadi ID-nya itu adalah username kalau nggak salah. Betul. Username dot value. Oke, kita cek dulu apakah dia udah bisa ngebaca value dari si username ini. Setiap kali username-nya diketikin, kita tesnya pakai console log username. Coba. Oh, dia belum jalan. Oh sorry, ini harusnya kayak gini karena dia manggil function, dia kurang buka kurang tutup. Next. Oke, sekarang udah ya. Admin admin. Tuh, dia bakal ngecek setiap kali dia berubah. Kalau kita hapus juga sama tuh. Tes admin. Oke. QA-nya udah jalan. Kalau QA-nya udah jalan, sekarang kita tinggal panggil si controllernya. Nah, tapi si data ini kita lemparin pakai metode get. Nah, kita jadi kalau ada lempar-lemparan data itu kita butuh Ajax. Kalau cuman event doang kita cukup JavaScript. Tapi kalau ada lempar data ke controller, kita butuh Ajax. Metodenya yang bakal kita pakai sekarang adalah metode get. $Ajax Oke. Nih, Ajax. Kemudian tipenya to get. URL-nya username. Nah, URL ini adalah tempat metode yang ada di dalam controller. Nanti kita buat metodenya namanya check username. Kemudian datanya, data yang dikirim. Kalau get kan ada data yang dikirim ya. Biasanya kalau native itu ada di belakang slash pakai tanda tanya. Nah, kalau ini kita bikin namanya data username. Ini adalah variabel yang dikirim. Karena yang dikirim itu dikirim data dengan get, itu namanya variabel username. Jadi teman-teman bedain ya. Ini name-nya, penamaannya, ini value-nya. Value-nya adalah username yang udah didefinisikan di sini sebagai variabel. Oke, ini metodenya yang dituju. Ini tipe datanya jadi teks. Ini hasil responnya nih, message MSG. Oke, sekarang kita hapus dulu ininya. Oke, MSG di konsol. Nah, check username ini metode yang dituju sama si function check username yang ada di view. Nah, ditujunya dia dilemparin pakai get. Nah, ini nama check username ini adalah nama si ini. Oke, sekarang kita coba kirim datanya nih. Echo test function. Nah, nanti si MSG ini adalah menampilkan hasil kiriman dari si
controller. Jadi yang bakal tampil harusnya adalah test function. Kalau sebelumnya yang tampil kan ya yang diisiin ya. Oke, sekarang kita refresh. Udah test function lagi. Ini angka 2 di sini artinya dua kali. Dia nggak bakal nampilin hal yang sama kalau di inspect element. Jadi kalau misalnya ada 2 kali yang sama, dia tulis 2. Kalau ada 3 kali keluar yang sama, dia bakal tulis 3. Saya hapus ininya, sini jadi 6. Saya tulis lagi, tuh dia bakal nambah terus karena outputannya cuma satu, test function aja. Nah, sekarang kita coba tangkap apa yang dikirimin sama si function ini, function yang ada di view. Oke, cara nangkapnya $this input get. Tadi kita udah kasih nama ya, name-nya adalah username, value-nya adalah username. Username ini adalah sebenarnya variabel dari si form username. Oke, kira-kira bingung gak sama penamaannya? Kalau bingung nanti saya bakal ubah nih, biar nggak bingung. Kita kasih identitas aja ya. Ini ID, saya kasih username ID. Oke, ini username name, saya kasih jadi username name. Oke, terus check username udah. Check username saya ganti jadi check username view. Ini ya. Nah, di sini jadi check username view biar kalian nggak pusing ntar penamaannya. Ini username yang dipanggil di sini username ID buat ngecek isinya. Ini username var, username variable. Nah, di sini username lempar apa ya? Ini penamaan buat ngelempar ke metode. Oh ya, check username di sini, ini check username yang ada di controller. Check username method, saya kasih nama. Nah, username yang di sini username passing, saya kasih namanya. Ini yang bakal dipassing ke dalam si method ini. Nah, ini username ini adalah username var. Nah, walaupun tadi namanya sama, tapi mereka semuanya sebenarnya beda. Nah, sekarang saya bedain ini satu persatu supaya kalian gak bingung. Oke. Nah, berarti yang dilempar ke method adalah username passing dengan value-nya adalah username var. Oke, berarti di sini method get yang kita tangkap karena yang dilempar adalah username passing. Jadi yang kita tangkap juga sama. Username passing, tadi ini kita ganti ya. Jadi username check username method. Kalau yang ini check username view. Kita ganti namanya. Oke. Coba kita echoin F5. Nah, sekarang yang tampil harus sama kayak yang tadi console log. Admin, saya hapus 1 jadi admin 1. Oke, tapi bedanya kalau yang tadi itu langsung dari view-nya buat nampilin ini. Kalau sekarang yang nampilin ini adalah si metode dari controllernya dari sini.